Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nurini, mahasiswi PPG dalam jabatan kategori 1 angkatan 3 tahun 2023 Universitas Siliwangi. Ini adalah PPL siklus pertama saya pada pelajaran matematika dengan materi KPK dan FVB dengan menggunakan model pembelajaran problem based learning dengan menggunakan media PowerPoint dan papan multifungsi pada fase B kelas 4 di SD Negeri 5 Sirnagalih, Bayongbong, Kabupaten Garut. Silahkan menyaksikan. Sudah berdoa? Silakan satu orang pimpin untuk berdoa. Kita berdoa dulu sama-sama sebelum pembelajarannya dimulai supaya kegiatan pembelajaran kita hari ini berjalan dengan lancar. Silakan pimpin doa. Satu kali. Silakan mulai. Siapa yang sudah masuk hari ini? Bulan. Samsul tidak ada perubahan. Samsul sama bulan. Oke. Mudah-mudahan Samsul tidak ada kabar di Samsul. Yang dekat rumahnya dengan Samsul siapa? Oh, mungkin ada kepentingan ya sama dengan kalian. Oke, kita akan mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum kita melanjutkan pelajaran hari ini, Ibu ingin bertanya. Dulu kita sudah mempelajari tentang keahlian dan kebahagiaan. Oke. Cuk, yang bisa perkalian 3. Mana perkalian 3 deh? 3 kali 1 5 kali 2 9 3 kali 4 3
Kemudian kita juga sudah pernah belajar tentang pembagian. Ibu mau tanya, 12 bisa dibagi berapa saja? Bisa dibagi 4, bisa dibagi 3, bisa dibagi 2, bisa dibagi 1, bisa dibagi 6, dan dibagi oleh dirinya sendiri. Pada pertemuan kali ini kita akan belajar tentang ini, tentang KPK dan EPB. KPK dan EPB. KPK itu kelipatan persekutuan paling kecil. Nah, EPB faktor yang paling besar. KPK kelipatan kali, nah EPB faktor kali. Selanjutnya, capaian pembelajaran dari materi KPK dan EPB yaitu peserta didik dapat menemukan dan menyelesaikan masalah berkaitan dengan kelipatan, faktor, kelipatan persekutuan kecil atau KPK, dan faktor persekutuan besar atau EPB. Itu capaian pembelajarannya. Alur tujuan pembelajarannya: pertama, menganalisis kelipatan persekutuan kecil, kedua, menganalisis faktor persekutuan besar, dan yang ketiga, memecahkan permasalahan KPK dan EPB dalam kehidupan sehari-hari. Ini tujuan pembelajaran. Jadi setelah nanti kalian belajar tentang KPK dan EPB, ini diharapkan kalian semua mampu pertama, dan melalui diskusi peserta didik diharapkan mampu menentukan KPK dengan benar. Ya, yang pertama. Yang kedua, melalui diskusi peserta didik dapat menentukan EPB dengan tepat. Yang ketiga, melalui latihan soal cerita peserta didik dapat memecahkan masalah KPK dalam kehidupan sehari-hari dengan tepat. Dan tujuan yang keempat adalah melalui latihan soal cerita peserta didik dapat memecahkan masalah EPB dalam kehidupan sehari-hari dengan tepat. Nah, tujuan pembelajaran kita belajar KPK dan EPB ini ya, 1, 2, 3, dan 4. Selanjutnya, Ibu punya pertanyaan nih. Coba, berapa kalian berolahraga dalam 1 bulan? 1 bulan berapa kali olahraga? Ada yang 4 kali. Berapa kali lagi? Ada yang 3 kali. Terus, pertanyaan kedua. Alwi punya 6 buah permen dan 1 buah coklat. Alwi punya 6 permen dan 4 coklat. Ingin dibagi rata ke temannya. Kira-kira berapa orang teman Alwi yang akan kebagian permen dan juga coklat dengan jumlah sama? Jika seberapa orang kira-kira yang kebagian coklat kebagian, permen ini kebagian? Ada yang 3, yang lainnya berapa? 2, ada yang 3 orang, ada yang 2 orang. Mana yang betul? Nanti kita lihat dalam proses pembelajaran. Ya, untuk menentukan ini, nanti kita lihat dalam proses pembelajaran kita sebetulnya Alwi dapat berapa. Selanjutnya, dalam kegiatan pembelajaran kali ini, kita akan dibantu dengan menggunakan media pembelajaran. Yang pertama, ini namanya papan multifungsi, dan yang kedua paku pin. Ini namanya papan multifungsi, ini paku pinnya. Ibu sediakan paku pin yang berbeda warna untuk menandai. Ya, menandai. Contohnya, kalian ingin mencari kelipatan 3, misalkan. Tinggal kalian tandai saja berapa saja yang merupakan kelipatan 3. 3, sama aja kelipatan 3 teh 3 ras 6 ras 9. Nah, di sana anak yang kedua ingin mengetahui kelipatan 2. Jadi tandai 2 ras 6 ras 8 misalkan ya. Nah,
Dari sini kita terlihat ada angka yang mempunyai dua buah aku. Ieu namina naon? Persekutuan. Persekutuan. Karena ini kelipatan berarti ini namanya kelipatan gitu ya. Cara menggunakan media pembelajaran yang Ibu tampilkan gambarnya di depan. Ada yang ditanyakan mengenai penggunaan ini? Tidak ada. Oke, kalau tidak ada. Sekarang karena kalian sudah duduknya berkelompok, Ibu akan berikan yang harus kalian pelajari di dalam setiap kelompoknya. Medianya ini kelompok Jami, kelompok 2, maaf. Yang harus kalian kerjakan, silakan secara berkelompok. Kalian kerjakan LKPD-nya. Sebelum ke LKPD, dicek dulu bahan ajarnya. Ada yang ingin ditanyakan dari bahan ajar yang Ibu sampaikan? Bahan ajar. Ada yang ingin bertanya mengenai bahan ajar? Silakan. Ada yang bertanya mengenai yang ini? Kelompok 1, ada yang bertanya? Tidak ada. Kelompok 2? Tidak ada. Kelompok 3? Ada yang bertanya mengenai bahan ajar? Permasalahannya? Kelompok 4? Tidak ada. Oke, berarti kalian sudah memahami permasalahan yang ada. Kalau sudah memahami, silakan kerjakan LKPD-nya secara berkelompok. Ibu beri waktunya tidak terlalu lama ya, durasinya 15 menit cukup? Cukup, oke, silakan. Dikerjakan dulu ya LKPD-nya.
Kelompok 4 sudah, kelompok 3 sudah, kelompok 2 sudah, kelompok 1 sudah. Sudah selesai semua? Oke. Sekarang silakan kelompok 1 dulu ya. Kelompok 1 perwakilannya silakan ke depan. Mau 2 orang silakan. Mempresentasikan hasil pekerjaan. Silakan yang harus sama siapa? Sama Akila, silakan. Itunya di bawah pekerjaannya. Nah, kalau perlu ditulis ini spidolnya. Silakan berdua. Ini mau berdua? Mau ditulis ini spidolnya supaya lebih jelas. Jadi dibaca dan ditulis. Bacakan sama siapa? Bacakan dulu aja. Mayuna menghadapnya ke teman-teman. Sok Jakira dibacain. So, menghadapnya ke teman-teman. Nanti yang lain mau dibaca. Hasil dari kelompok 1. Kita kelompok lain ada yang mau menanggapi? Silakan, mau menanyakan, mau ngasih tanggapan, boleh silakan. Kelompok 2 ada yang mau menanggapi temannya dari kelompok 1? Kelompok 3 ada? Kelompok 4? Cukup? Oke, cukup. Silakan ditutup. Terima kasih. Oke, terima kasih. Kelompok 1, terima kasih. Selanjutnya kelompok 2, silakan kelompok 2 hasil pekerjaannya mau dibacakan, mau ditulis. Sebaiknya dua-duanya dibacakan dan ditulis. Sama siapa? Mau dibaca permasalahannya dibaca dulu, nanti penyelesaiannya juga dibaca. Cuma soalnya, cuma jawabannya. Mau dibaca? Silakan. Kelompok lain ada yang mau bertanya ke kelompok 2? Kelompok 3 ada yang mau bertanya? Kelompok 1 tidak ada yang mau memberikan tanggapan? Tidak ya? Oke, kalau tidak ada silakan duduk kembali. Terima kasih kelompok 2. Kelompok 3 silakan. Kelompok 3 kedua, kelompok 2 yang LKPD sokat soalnya dibaca dulu.
Terima kasih kelompok 1, kelompok 2 dan kelompok 3 dan kelompok 4. Mari kita beri penghargaan dan tepuk tangan untuk kalian semua hebat ya. Dari yang barusan tadi yang sudah kalian presentasikan di depan, semuanya sudah bagus, semuanya sudah bisa jadi dengan baik. Siapa yang bisa menyimpulkan? Siapa yang bisa mengambil kesimpulan dari pembelajaran yang telah kalian lakukan barusan? Atau ada yang ingin bertanya dulu mengenai yang sudah pelajari barusan? Ada masalah dan kesulitan? Silakan. Ada? Ada? Kalau masih bingung, Bu, ini teh gimana? Silakan tanyakan dulu. Saya ya. Oke. Dari kegiatan yang sudah dilakukan oleh kalian, dari permasalahan yang diberikan tadi, yang pertama ada masalah yang berkaitan dengan KPK, keterlibatan kebutuhan kecil. Dalam semua cerita, apabila ada soalan cerita, misalnya akan bersama-sama, nah ada kata itu berarti diselesaikannya menggunakan ini KPK. Jadi kata kuncinya ada kata bersama-sama. Itu diselesaikannya dengan menggunakan konsep KPK. Yang kedua, PSBB. Jika di dalam soal cerita ada kata sama banyak, ini kata kuncinya ya. Jika ada kata sama banyak, maka diselesaikan menggunakan konsep FPB. Ada pertanyaan? Oke, tidak ada. Kalau tidak ada pertanyaan, sebelum mandiri, Ibu akan memberikan tes ya. Setiap orang mengerjakan tesnya, beri nama. Silakan dikerjakan. Karena tidak ada pertanyaan berarti sudah paham. Di tesnya silakan diisi, kemudian beri nama. Berapa orang ini? Namanya tulis ya. Nomor absen kalau tidak tahu tidak apa dikosongkan saja. Pokoknya namanya harus nama jelas, tidak boleh nama panggilan. Ya. Tidak menggunakan nama panggilan, tapi nama asli.
Mau dikumpul lagi punya sedih. Oke. Karena kegiatan kita sudah selesai, mari kita akhiri kegiatan hari ini dengan bersama-sama berdoa. Dengan bersama-sama kita sama-sama